Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Kak Sab dalam berbagi ilmu pengetahuan atau informasi kepada sahabat Kak Sab yang pembina. Hari ini Kak Sab akan mengasih contoh kerangka naratama 1 ataupun 2 pun tak jauh beda lah ya, pramuka ya. Yang pertama harus kita lakukan adalah sebelum membuat naratama terlebih dahulu membuat judulnya. Apa judulnya yang akan kita buat? Tentu kakak pembina sendiri yang tahu apa judulnya ya. Sebelum membuat naratama itu judul dulu. Apakah untuk kemajuan para pembina di tingkat kuartirnya atau bagaimana? Seperti kira-kira. Tahap selanjutnya, bab pertama adalah pendahuluan seperti biasa, latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, hasil yang diharapkan. Seperti itu kira-kira. Bab 1 pendahuluan seperti inilah latar belakang. Gerakan pramuka bertujuan untuk membentuk setiap anggota pramuka memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa berakhlak mulia dan selanjutnya. Seperti itulah. Inilah kerangka contoh dari Kak Sab ya. Boleh yang lain Kak Sab? Boleh. Ini hanya tidak baku ya, sebagai contoh kerangkanya saja. Selanjutnya, dasar hukum. Tentu ada dasar hukum kita, tentunya Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2020 tentang gerakan pramuka. B, Keputusan Musyawarah Nasional 10. Itu A, B, C, D, E. Boleh, banyak dasar hukumnya, boleh, tak ada yang melarang. Selanjutnya, maksud dan tujuan dari pelaksanaan pengembangan naratama dasar adalah sebagai proses pembinaan anggota dewasa gerakan pramuka setelah mengikuti kursus pelatih pembina pramuka tingkat dasar. Dan selanjutnya buat tujuannya apa? Maksud dan tujuannya. Selanjutnya, hasil yang diharapkan apa? Hasil yang diharapkan setelah melaksanakan masa pengembangan naratama dasar adalah pembina pramuka peserta naratama dasar memiliki kompetensi berikut. A, mampu memberikan pemahaman tentang undang-undang gerakan pramuka tentu kepada para pembina ketika kakak sudah sebagai pelatih ya, ketika melatih KMD, KML itu maksudnya, atau diterapkan di gugus depan juga bisa. Selanjutnya, pelaksanaan kegiatan, waktu dan tempat, data pribadi, waktu dan tempat itu kapan dilaksanakannya. Jadi intinya naratama dasar ini setelah kakak ikut misalnya ada rencana mengajar 1, 2, 3, 4, 5, 6, ketika KMD kah, ketika KML kah, itu udah selesai itu kakak lakukan, barulah kakak membuat naratama 1 ini. Setelah melaksanakan ini, karena ini akan dimasuk sini, waktu dan tempat, kapan kakak KMD menjadi instruktur kah, menjadi asisten kah, atau sebagainya, kakak tulis dalam ini, waktu dan tempatnya di mana. Data pribadi, tentu tentang data kakak sendiri ya, tak perlu lagi diterangkan. Data gugus depan pangkalan, tentu data kakak sendiri ya, data gugus depan pangkal kakak sendiri. Tahap masa pengembangan naratama dasar berapa lama, gitu dia. Pelaksanaan masa pengembangan dasar itu dari berapa bulan, apakah 3 bulan, 6 bulan, gitu, seperti itu. Overview pelaksanaan kursus pelatih pembina pramuka tingkat dasar atau KPD dan sebagainya. Oke, selanjutnya, ini dia contohnya. Seperti ini nanti kakak-kakak buat kolomnya di dalam waktu pelaksanaannya kapan. Ini ada contoh pengajuan surat permohonan naratama dasar dulu, penyerahan RTL, fotokopi ijazah KPD kepada Kuarcap, registrasi calon peserta naratama dasar, penetapan pelatihan pembimbing, penitia naratama dasar dan sebagainya. Ada berapa item di dalam itu? 10 ya, kurang lebih 10. Ini hanya contoh. Boleh lain Kak? Boleh. Selanjutnya, waktu dan tempat masa pengembangan naratama itu dilaksanakan pada kapan pelaksanaannya, seperti itulah kira-kira. Kapan yang waktu tadi yang kakak sampaian pertama tadi ya, itu dia. Di sini nanti dimasukkan waktu dan tempat tadi di dalam kolomnya ya, sahabat Kak Sab semuanya. Selanjutnya bab 3 penutup, kesimpulan ya, kesimpulan seperti biasa seperti narakarya 1 dan 2. Saran-sarannya tentu minta saran-saran dari orang yang membaca naratama 1 ini. Rujukan kepustakaan, misalnya ada kakak kutip-kutip suatu untuk di dalam naratama dasar 1 ini atau dasar, kakak masukkan dalam itu. Kurikulum vitae seperti tidak perlu kali Kak Sab terangkan apa itu kurikulum vitae. Tentu apa kakak pernah melatih di mana, membina di manakah, tempatnya
beberapa orang atau semacam-macamnya. Itulah yang kakak masuk dalam kurikulum vitae tadi. Selanjutnya, inilah logo untuk cover Tama Dasar. Lihat Tengkumaran Maha Ratu ya, atau Pusdilak Siak Tembak Kasar ya. Ini logo identik di cover untuk Naratama 1 dan 2-nya. Boleh tambah siluet siluet kelapa juga boleh tambah dengan worm pun juga boleh ya, tergantung selera kakak masing-masing. Hanya itulah yang bisa kakak sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat apa yang kakak sampaikan ini. Oke, sampai jumpa di materi dan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.